وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتايا بي جبلا وعرا فقال يسعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك وصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا أواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم وشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم الحديث رواه ابن خزيمة وحبان في صحيحيهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حماد بن زيد لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله وصلاة المكتوبة وصوم رمضان. قال الحافظ المنذري رواه أبو يعلى بإسناد صحيح وفي رواية من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم دهر الدرك صوركم من النوبة فوقنا الأهل والأقد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan bihi. Tamam, sekarang kita di dalam hadis yang kedua di dalam bab tentang al-wa'idus syadid, peringatan yang keras bagi orang yang berbuka puasa ataupun yang membatalkan puasanya belum pada waktunya. Maka di sini diriwayatkan oleh Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi berkata, kata Nabi besar Muhammad, baina ana naim, ketika aku tidur, atani rajulani, datang kepadaku dua laki-laki. Dua laki-laki ini adalah malaikat. Tapi malaikat ini surahnya surah laki-laki, gambarnya gambar laki-laki. Fa akhadha bi dhab'i, maka kedua laki-laki itu mereka mengambil daripada lengan Nabi besar Muhammad yang di atas ini. Ada yang mengatakan tahta ibtai, ada yang mengatakan ibit, ketiak, ada yang mengatakan ini ya, adut, adut berarti lengan yang di sini diambil sama mereka. Kemudian Nabi besar Muhammad ataya bi jabalan wa'ra, Nabi Muhammad didatangkan, dibawa sampai ke tempat gunung. Gunung itu wa'ar. Wa'ar itu gunung yang jalannya tuh nggak mulus, gunung yang jalannya nggak mulus, yang banyak mungkin batu-batu kasarnya atau banyak-banyak itu. Faqala is'ad, maka kedua malaikat ini katakan kepada Muhammad, "Inti naik." Maka faqultu inilah utigo, Muhammad, aku nggak mampu tuh naik gunung ini. Faqala inna sanusahhiluhu lak, kami akan mempermudah, kami akan membantumu untuk naik daripada gunung tersebut. Fasa'idtu, dari sama aku naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, maka ketika aku sampai di sawa, yakni wasat, pertengahan daripada gunung tersebut, idza bi aswatin syadidah, pada saat itu aku mendengar suara yang keras yang tidak enak untuk didengar. Maka Nabi Muhammad katakan, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Lalu maka mereka katakan, hada wa'u ahlinar, ini adalah suara ataupun teriakan ataupun lolongannya daripada orang penghuni neraka. Tsumman talagabi, kemudian aku diajak berpindah. Maka pada saat itu ana biqaumin, aku berjumpa dengan suatu kaum mu'allaqina bi'aragibihim, yang mereka itu diikat, ya, diikat dalam keadaan terbalik, dalam keadaan terbalik. Yang diikat itu adalah kakinya dia yang ada di bawah mata kaki ya, mata kaki itu, tumitnya itu diikat atau ditusuk pakai besi ya, digantung kebalik.
musyaggagatan ashdaquhum, yang mana mereka mempunyai di ujung-ujung bibir mereka itu ashdaq jamak syidqah, itu pecah-pecah, tasilu ashdaquhum daman, yang mana pada saat itu mereka mempunyai di luar mulut mereka itu darah, bercucuran darah. Maka Nabi Muhammad katakan, "Qultu man haula?" Siapa mereka ini? Siapa mereka? Gerombolan yang digantung dalam keadaan terbalik, kemudian bercucuran darah daripada bibir ataupun di luar mulut mereka tersebut. Maka malaikat tersebut katakan, "Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Mereka adalah orang yang membatalkan daripada puasa mereka. Maka di sini peringatan yang besar, yang keras, ya, bahwasanya orang-orang yang membatalkan puasanya tanpa ada uzur, seperti bepergian tadi, dan sesuai dengan syaratnya juga, bepergian ada syaratnya, ya, ada asin bis safar, ada asin bis safar bis safar, ada lagi 3 kalau nggak salah, 3. Ada juga kalau seandainya dia sakit, itu diperbolehkan untuk berbuka. Atau dia tua, orang tua yang memang tidak sanggup, dia untuk puasa, hatta dia mengkodok puasanya aja nggak bisa. Maka di situ dia diperbolehkan untuk membayar daripada fidyah, boleh. Untuk orang-orang tua yang memang nggak sanggup sama sekali untuk berpuasa, maka diperbolehkan dia untuk tidak mengkodok puasanya, dan juga dia hanya diwajibkan untuk membayar daripada fidyah. Atau orang-orang yang bukan mukallaf, seperti anak kecil, ataupun orang-orang yang Allah yaslub minhumul aql, Allah cabut akal mereka, seperti orang-orang yang yang sakit-sakit, yang mukanya mirip, ataupun autis, seperti itu, sindrom, ya, orang-orang gila, itu kan memang sudah tidak ada tanggungan, Allah cabut semuanya daripada mereka, maka mereka nggak ada apa-apa. Kalau mereka nggak puasa pun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maka ini peringatan untuk orang-orang yang seperti kita ini, yang mampu, yang sanggup, dan kita membatalkan puasa tanpa ada uzur sama sekali, nanti kita tergolong orang-orang yang nanti digantung sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbalik, sambil kita mempunyai bibir-bibir yang pecah-pecah ini mencucurkan daripada darah. Al-hadits rawahu Ibnu Khuzaimah wa Hibban fi sahihaihima. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Hammad bin Zaid la a'lamuhu illa wa qad rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ural Islam, ura bermakna sesuatu hal yang dipegang, ataupun alladzi nastamsik bihi, atau bisa dikatakan tali, tali-talinya Islam itu. Wa gawaiduddin, dan pondasi-pondasi agama itu ada 3. Dengan 3 perkara ini ussisal Islam, Islam itu ada dibentuk. Dengan 3 ini Islam dibentuk. Maka mantaraka wahidatan minhunna, yang meninggalkan salah satu daripada mereka, fahuwa biha kafir, maka dia dianggap orang kafir. Halalud dam, darah mereka halal bagi kita, untuk kita bunuh mereka halal. Apa aja 3 perkara ini yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam? Di sini adalah syahadatu alla ilaha illallah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wassalatul maktubah, salat 5 waktu. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Qala al-Hafidz al-Mundhiri rawahu Abu Ya'la bi isnadin hasan. Wa fi riwayah man taraka minhunna wahidatan fa huwa billahi kafir wa la yuqbalu minhu sharfun wa la 'adl. Apapun tindakan dia, kebaikan dia, hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad halla damuhu wa maluhu, harta dan juga darahnya itu halal. Mau kita bunuh, mau kita rampas orang yang tidak sholat, orang yang tidak bersyahadat, dalam artian dia tidak beriman berarti kepada Allah, orang yang tidak menunaikan daripada puasa Ramadan,
maka orang-orang tersebut halal darahnya bagi kita. Tapi untuk sekarang kalau kita ngelihat orang yang nggak puasa, jangan kita bunuh mentang-mentang halal, bunuh. Ada syarat-syaratnya lagi nanti. Ada imam nanti yang mengatakan bahwasannya ini harus diperangi, ini harus diinikan. Jadi bukan kita. Atau halal hartanya kita ambil lah. Dia nggak puasa juga, dia orang nggak sholat juga, halal hartanya, ente ambil. Itu jangan. Itu malah nanti ada pertikaian nantinya. Nanti biarkan nanti imam, seorang pemimpin yang adil nantinya, yang mengurus daripada hal-hal tersebut. Sama seperti di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau baru diangkat menjadi pemimpin pengganti daripada baginda Nabi besar Muhammad, maka pada saat itu banyaklah orang-orang Islam yang hatinya lemah, dan sebagian daripada qabilah-qabilah mereka menolak untuk membayar daripada zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai ijtihadnya sendiri, bahwasannya mengatakan zakat itu sama seperti salat. Sekiranya orang yang salat itu wajib kita perangi, maka orang yang tidak membayar zakat juga wajib untuk kita perangi. Makanya di situ beliau pada saat pertama kali diangkat menjadi khalifah, salah satu daripada ijtihadnya beliau adalah memerangi orang-orang yang tidak membayar daripada zakat. Tapi itu imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan kita. Kecuali kalau seandainya imam kita sudah menyuruh di desa ini kita perangi orang-orang yang seperti itu. Jangan desa ini lah serem ya, nanti kita jadi kata orang teroris. Bukan orang, siapapun umat Islam ya. Ketika imam kita, mimpin kita menyuruh kita, ya kita harus jawab seruan tersebut. Tamam. قوله فأخذ بدمعية أي فأخذ الملكان المصوران بصورة رجلين بعدد أو بإبط. وقال في المشارق الضبع بكل سكون الباء العدد، وضبع الإنسان أي عدداه. وقيل الضبع الإبط، وقيل ما بين الإبط إلى نصف العدد، وقيل هو وسط العدد. ومنه فأخذ بضبعي صبي. انتهى قوله وعراء أي صعبا biwaznihi wa ma'nahu wa sawa'ul jabali. Wa fa'akhadtu bidab'i sabi, ya dia ambil dengan ya. Kalau ini perlu diperhatikan juga ini, tapi dari ilmu kedokteran ya, bukan ilmu syariat. Kalau ilmu kedokteran itu kalau kita mau mengambil anak kita itu jangan ambilnya dari tangan, dari telapak tangannya kita ambil, kita tarik ya. Atau dia mau turun kita tarik tangannya, atau mau kita naikkan dia kita ambil ininya. Katanya itu nggak boleh, karena tulangnya anak kecil itu kan lemah masih. Kalau kita tarik dari sini, nanti sininya nih putus dari sini, nggak nyambung dia, susah. Kalau nggak tahu nanti ya sampai besar tambah susah. Kalau mau ngambil anak, kalau dari ilmu kedokteran itu kita mau nolong atau dalam keadaan yang genting ya, pegang dari sini, ya, pegang dari sini. Jangan kita ambil dari sini. Jadi pegang dari sini. Kalau ini udah kuat, insyaallah. Seperti itu. Wa'ra. قوله وعراء أي صعبة بوزنه ومعناه، وسواء الجبل بفتح السين أي وسطه والعواء بضم العين المهملة الصياه. يقال أول القلب عواء إذا صاح. قوله معلقين بعراقبهم أي جمع أرقب بوزن عصفور مؤخر القدم. قال في المصباح الأرقب عصب موثق خلف الكعبين. والمعنى أنهم معذبون بالشد من ذلك العضو عذابا أليما لذلك الجرم. قوله مشققة أصداقهم أي موصوفين بما ذكر، وبأن أصداقهم أي جوانب أفواههم مشققة ومفتوحة. ويؤخذ من المصباح أن الشدق بالفتح يجمع على شدوك مثل فلس وفلوس، وبالكسر على أشداق مثل حمل وأحمال. قوله قبل تحيلة صومهم بكسر الحاء المهملة. قال الحافظ المنذري معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. قلت ففي الحديث
إخباره عليه الصلاة والسلام أمته ما في هذا الأمر الغيب عنها من الوعيد الشديد على من أفطر يوما في رمضان لغير عذر، وهو أنه يكون كأولئك الذين أفطروا في هيئة تنزجر القلوب عند سماعها في صياح كالكلاب وعواء كالذئاب وفي آخر أقدامهم كلاليب من نار معلقين منها كما يعلق الجزار الشاة والدم خارج من أفواههم عافانا الله مما يوجب أليم عقابه. آمين. قوله أرى الإسلام جمع أروة قال في المصباح أروة الكوزي أي أذنه والجمع أرى كمدية ومدى مدية ومدى انتهى. وقال عليه الصلاة والسلام ذلك على تشبيه بالعروة التي يستمسك بها ويستوثق. والقواعد جمع قاعدة بمعنى الأساس. وفي هذا الحديث بيان لعظم جريمة من أفطر في رمضان من غير عذر حتى حكم عليه بأنه كافر وبأنه مهدر الدم وبأنه مهدر الدم. Nah, di sini kan di dalam hadis ini bayan menerangkan bahwasannya besarnya jinayah ataupun besarnya dosa bagi orang-orang yang membatalkan puasanya tanpa ada uzur. Sampai-sampai Nabi Muhammad katakan orang yang tidak yang batal di dalam puasa tanpa ada uzur maka dihukumi sebagaimana orang kafir. Wa bi annahu muhaddirud dam. Jadi muhaddir itu maksudnya hadir, harta apa dia punya darah tuh enggak ada nilai. Dia punya darah tuh enggak ada nilainya sama sekali. Dia punya darah enggak ada nilainya sama sekali. Jadi halal. Mau inti apa namanya bahasanya itu cucurkan dia punya darah, itu nggak apa-apa, nggak dihukumkan kita haram membunuhnya atau tidak. Kan kalau di dalam hadis lain Nabi Muhammad pernah katakan apa bahwasannya tidak halal bagi kita darah seseorang itu selagi dia bersyahadat ya, selagi dia bersyahadat. Ada hadisnya itu lupa, lafadznya lupa. Nah, ini sampai orang yang meninggalkan puasa itu sampai halal, darahnya itu sampai halal. Berarti ini adalah perbuatan yang besar, dosa yang besar sampai dia membatalkan puasa tanpa ada uzur. Kita ini di dalam agama, di dalam syariat juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai gaidah-gaidah tertentu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad ya. Jadi hukum itu kan yang bani adalah maslahah. Nah, itu dibentuk atas dasar maslahat. Hukum ya terbentuk atas dasar maslahat. Ya, kalau itu belajar usul nanti paham masalah-masalah seperti ini. Bahkan Imam Ibnu Salah itu ada kitabnya tentang menerangkan Gawaidul Ahkam. Dan di situ beliau sebutkan hukum-hukum yang di situ ada maslahat-maslahatnya. Nah, untuk membentengi daripada maslahat ini, jangan sampai ini hukum dipermudah, dipermainkan atau dilanggar dengan orang ataupun kita sebagai manusia, maka Allah Subhanahu wa taala merumuskan lagi untuk menjaga ini maslahat. Allah berikan beberapa hukum-hukum lain daripada daruriyat yang mana wajib untuk dilakukan sebagai orang pemeluk daripada agama Islam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membunuh. Ya, kita enggak boleh membunuh. Maka ketika kita tidak boleh membunuh, Allah Subhanahu wa taala terapkan di situ dengan ada yang namanya qisas. Dan itu termasuk daripada daruriyatul khams. Bahkan ada yang mengatakan ditambah lagi daruriyat as-sitt. Nah, termasuk daripada daruriyatul khams itu adalah ad-din, agama. Ya, agama itu termasuk daripada daruriyat. Kalau kita ingin mengaku daripada Allah itu Tuhan kita, maka kita harus beragama Islam. Untuk menjaga ini agama Islam, jangan sampai orang itu murtad, maka bagi yang tidak memeluk daripada agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang imam tersebut untuk membunuh
orang-orang yang tidak memeluk daripada agama Islam, atau orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Nah, itu namanya hifzuddin. Hifzuddin. Allah menyuruh kita untuk menjaga agama. Maslahatnya ataupun tamengnya untuk kita menjaga agama itu kalau ada orang yang murtad, dia dibunuh. Ada juga Allah menyuruh kita untuk hifdzul aql. Allah menyuruh kita untuk jaga kita punya akal. Ya, akal kita dijaga. Nah, kalau ada sesuatu hal yang bisa menghilangkan kita punya akal, maka hukumnya haram. Seperti apa? Seperti khamr. Itu bisa menghilangkan akal. Maka orang yang minum khamr itu haram dan wajib untuk dihad. Ya, dihad. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk hifzun nafas. Kita jaga kita punya jiwa. Jiwa kita ini ada harganya. Ada harganya, darah kita ini ada harganya. Jadi jangan sampai orang bisa membunuh seenaknya, maka Allah wajibkan di situ ada namanya qisas. Ketika orang membunuh, berarti dia wajib membayar pembunuhan tersebut dengan dia punya nyawa juga. Bunuh misalnya dia bunuh ini, maka dia wajib dibunuh. Ya. Walaupun misalnya yang ngebunuh 10 orang, yang dibunuh 1 orang, 10-10-nya dibunuh. Kalau nggak usah 10 orang, 1 kampung. Ngebunuh 1 orang, sekampungnya dibunuh. Kata Sayyidina Umar, walau ijtama'a ahli San'a ala qatli rajulin wahid. Kalau seandainya penduduk San'a itu berkumpul untuk membunuh 1 orang, maka mereka semua dibunuh. Ya. Jadi tadi hifzuddin, hifzun nafas, hifzul aql, ada juga namanya hifzun nasab. Kita wajib menjaga nasab. Jangan sampai anak lahir dia nggak tahu bapaknya yang mana. Saking banyaknya ibunya menerima daripada laki-laki lain. Makanya nggak boleh ikhtilatul ansab, bercampur daripada nasab itu nggak boleh. Ya, makanya di situ Allah mensyariatkan perempuan kalau seandainya cerai sama suaminya, dia nggak boleh nikah kecuali setelah dia iddah. Setelah menyelesaikan daripada masa iddahnya baru dia boleh nikah. Baik perempuan yang ditinggal mati ataupun cerai. Kalau seandainya budak ba'da tarabbus nanti. Itu hifdzun nasab. Nanti ada juga namanya hifdzul mal. Kita itu dianjurkan Allah untuk jaga kita punya harta. Jadi bukannya kita nggak mau mengeluarkan ataupun kita orang yang sayang sama uang, tidak. Karena ini memang anjuran syariat, kita wajib untuk menjaga kita punya harta. Ya, dan diletakkan harta tersebut di tempat yang sepantasnya. Ente punya emas misalnya, ataupun dolar, ataupun uang tunai. Nah, tempat sepantasnya untuk menyimpan barang-barang berharga itu di mana? Di lemari, ya. Yang lemarinya ada kunci, ya. Dan di dalam kamar, ya, itu tempat yang sepantasnya. Maka kalau seandainya kita menyimpan barang-barang tersebut, ente punya uang 100 dolar, ente taruh di majlis, ente taruh di meja ini, habis itu ente tinggalkan. Maka jangan salahkan kalau seandainya ada orang yang mengambil daripada uang tersebut, dan ketika dia mengambil uang yang di sini, dia nggak dipotong tangannya. Kenapa? Karena kalian tidak menaruh uang itu pada posisinya. Makanya syarat tangan dipotong juga harus ada. Antakuna bihirdi misli. Harus pada posisi tempatnya. Kamu saja kalau orang maling di rumah kita, masuk kamar kita, geledah lemari kita, sudah posisinya baru dia dipotong punya tangan. Maka itu Allah wajibkan untuk hifzul mal. Ya. Dan yang keenam tambahan daripada ulama ada namanya hifzul ard. Kita harus jaga kita punya harga diri. Kita ini punya harga diri. Tidak seenaknya dijatuhkan sama orang lain. Maka untuk menjaga harga diri ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum yang namanya ghazaf. Menuduh orang. Ini enggak boleh sembarangan kita katakan ente zina. Enggak boleh sembarangan ente katakan ente minum khamar. Enggak boleh. Tanpa ada bukti nanti akan digozaf. Gozaf itu dicambuk nanti berapa kali? 80 kali cambukan. Nah, ini termasuk daripada daruriyat.
sesuatu hal yang memang harus kita jaga. Dan untuk menjaga ini Allah nanti mensyariatkan hukum-hukum yang lain. Ya, jadi ada hifzuddin, ada hifzul mal, ada hifzul nafas, ada hifzul aql, ada juga namanya hifzul nasab, tambahan ulama ada namanya hifzul arad, dan di dalam itu semua ada syariat-syariat yang lain. Allah syariatkan murtad wajib dibunuh nanti. Allah syariatkan zina haram karena enggak boleh bersambung nasab dengan yang lain. Allah syariatkan khamar itu haram. Allah syariatkan yang maling itu dipotong tangannya dan hal-hal yang lain. Dan di sini orang yang membatalkan puasanya itu darahnya itu sepele, tidak ada apa-apanya, halal, terserah mau inti apakan. Maka di sini adalah peringatan yang keras yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bidzalika ihtimam mubina, dan cukup bagi itu adalah dosa yang jelas, yang terang, yang terang. Terus kalau Al-Hafidz Adz-Dzahabi, قال الحافظ الذهبي في الكبائر هذا حديث صحيح وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من المكاسي والزاني ومدمن الخمر، بل يشكون بإسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال من الدين، أعاذنا الله وإخوان المسلمين من ذلك. صرف ولا عدل. صرف ولا عدل أي لا يقبل منه فرض ولا نفل. قوله إذا ما جاء في كفارة رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما لك قال Al-Mukas itu makas wala al-mukas itu orang-orang yang sering ngambil kalau sekarang ini lebih ke cukai ya. Kalau sekarang ini itu bahasanya lebih ke cukai, tapi kalau mungkin ya, kalau untuk ini adalah mungkin orang-orang ini kan kalau zaman dulu nih, sebagian daripada gobilah-gobilah itu ketika mereka berjualan itu kan mereka masuk ke kota-kota orang lain. Mereka masuk ke gobilah-gobilah orang lain. Nah, ketika masuk mereka di gobilah-gobilah tersebut, mereka tuh di stopin sama beberapa orang. Diambil dulu cukainya, diambil ininya berapa sama mereka. Nah, orang yang batal puasanya itu dia itu lebih jelek daripada orang seperti ini. Dia itu lebih jelek daripada orang yang zina. Maka ini peringatan yang besar ya. Berarti kita ini kalau seandainya yang batal puasanya, berarti kita ini lebih jelek daripada orang-orang yang seperti itu. Tamam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك متفق عليه. Tamam. Ini hadis yang menerangkan bab yang menerangkan tentang kafarah Ramadan. Ketika seseorang nantinya kan di dalam Ramadan itu ada kafarah bagi orang-orang yang menyetubuhi istrinya nantinya. Maka apa yang diwajibkan bagi dia adalah kafarah. Kafarah seperti apa nanti disebutkan. Nah, kalau seandainya mazhab kita Syafi'iyah, yang diwajibkan untuk kafarah itu hanya bagi orang-orang yang menyetubuhi istri di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Ya, tanpa ada uzur dia setubuhin istrinya. Tapi kalau seandainya di mazhab lain, kalau Anda enggak lupa ya, seperti Anda pernah belajar ya, lintas mazhab itu kalau mazhab Hanafi kalau tidak salah, baik dia menyetubuhi istrinya ataupun dia minum ataupun dia makan dan puasanya batal, maka dia wajib untuk bayar kafarah Ramadan. Kalau kita ini cuman hanya kalau kita minum kita nggak bayar kafarah, tapi puasa kita batal. Tapi kalau mazhab Hanafi, kalau Anda nggak salah, itu dia hatta minum aja dia wajib bayar kafarah. Tahu, Hanafi atau Malik, antara dua itu. Antara dua itu. Maka di sini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu
bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Nabi besar Muhammad, ija'ahu rajulun, datanglah seorang laki-laki. Laki-laki ini namanya siapa, ada kan? Lam agib ala tasmiyati. Ada yang wagilah huwa Salamah bin Sahr al-Bayadi. Ada yang mengatakan situ, ada yang mengatakan lam agib ala tasmiyati. Ija'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halak. Wahai Rasulullah, aku celaka. Datang dia bilang, ya Rasulullah, aku celaka. Qala malak, kata Rasulullah, ada apa denganmu? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Aku menyetubuhi istriku pada saat aku berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan ta'tikuha? Kata Nabi besar Muhammad, apakah kau punya budak perempuan yang bisa kau merdekakan? Qala la, tidak, enggak ada. Qala fa hal tastati'a an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada batal sama sekali? 2 bulan berturut-turut tanpa ada batal sama sekali. Qala la, enggak bisa wahai Rasulullah. Qala fa hal tajidu it'ama sittina miskina? Maka apakah kau mampu untuk memberikan makan 60 orang miskin? Qala la, enggak bisa, enggak mampu wahai Rasulullah. Qala fama kata indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut tinggal, maksudnya duduk di situ pada Rasul Muhammad. Fa bainama nahnu ala dzalik, kemudian ketika Nabi sudah diam di situ, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamrun. Nabi Muhammad didatangkan dengan wadah, yang mana wadah tersebut ataupun model kayak apa ya, arak nih. Ya, wadah lah, wadah yang memang khusus di situ disediakan untuk kurma. Wadah yang memang situ disediakan untuk kurma. Maka ketika Nabi Muhammad didatangkan dengan kurma seperti itu, faqala aina sa'il. Kemudian Nabi Muhammad katakan, aina sa'il, mana orang yang tadi? Yang bertanya tadi mana yang bertanya? Qala ana. Dia menunjukkan ana wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi katakan, khudh hada, ambil nih kurma. Fatasaddaq bihi, kemudian kau sedekahkan ini kurma untuk menjadi kafarah ketika kau menyetubuhi istrimu di bulan Ramadan. Wa qala ar-rajul a'ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah aku sedekahkan ini kurma dengan orang yang lebih miskin daripada aku? Seakan-akan laki-laki ini mau mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada orang yang miskin kecuali aku nih udah paling miskinnya. A'la afqara minni ya Rasulullah? Apakah aku sedekahkan ini kepada orang yang lebih miskin daripada aku? Fa wallahi, maka demi Allah, ma baina labataiha ahlu baitin afqara min ahli baiti. Maka di antara, jadi di kota Madinah itu ada modelnya labateh. Labateh itu arat zatu hijaratis sauda. Itu ada kayak yang apa namanya, ada kayak segumpulan daripada batu-batu hitam di situ. Nah, kayak ada di antara dua ini batu-batu yang hitam ini, itu di kota Madinah kalau salah. Di antara dua ini itu enggak ada orang yang rumahnya lebih miskin dari ana. Enggak ada orang yang rumahnya lebih miskin dari ana. Maka ketika Nabi besar Muhammad mendengarkan daripada ucapannya orang ini, dohik, ketawa. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, sampai gigi-gigi yang sini Nabi Muhammad itu kelihatan. Ketawa itu sampai kelihatan. Sumagala atimhu ahlak. Kemudian Nabi katakan, nah, ente beri makan keluargamu. Muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis ini menjelaskan tentang kafarah bagi orang yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadan. Maka yang wajib pertama kali, yang harus dia lakukan itu adalah dia harus memerdekakan daripada budak. Kalau seandainya budaknya tidak ada atau dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau seandainya dia tidak mampu juga, maka dia memberikan orang miskin itu 60 orang miskin makan satu kali satu mud. Itu. Nah, untuk peristiwa ini laki-laki yang masalah itu apa namanya, sedekahnya itu kembali kepada diri dia sendiri, itu masih ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan ini hadis khususiyah, hanya dikhususkan untuk ini laki-laki. Bahkan di dalam at-takhir, ya, di dalam apa namanya,
Kan ada 3 jadi. Kafarahnya ada 3. Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan memberikan makan 60 orang miskin. Nah, sebagian ulama di sini khilaf. Apakah diperbolehkan at-takhir? Apakah kita diperbolehkan untuk memilih antara 3 ini? Apa kita diwajibkan satu persatu dulu? Nah, yang mana yang kita mampu baru kita lakukan, ya. Ada sebagian daripada mazhab, seperti kalau salah mazhab Malik, mereka mewajibkan tergantung dengan posisinya orang tersebut. Misalnya yang melakukan bersetubuh dengan istrinya itu raja, atau presiden, ataupun gubernur, ataupun orang yang punya uang berlimpah. Kalau seandainya dia bisa takhir, enak sekali, ya, untuk memberi makan 60 orang, itu dia tinggal kasih saja. Ya, tinggal kasih saja dia. Uangnya banyak. Nah, makanya di sini khilaf antara ulama. Kalau kita mazhabnya Syafi'iyah, itu harus diikutin dulu, diurut dulu, mutaba'ah. Satu, kalau enggak baru yang terakhir. Terus قوله إذ جاءه رجل قال الحافظ لم أقف على تسميته وقيل هو سلمة بن صخر البياضي. قوله ما لك بفتح اللام استفهام عن حاله. قوله وقعت على امرأتي كناية عن قوله جامعها. وفي رواية أصبت أهلي. Di dalam sini juga kita harus perhatikan, ya, ibaratnya sahabat ataupun cara mereka berbicara dengan Nabi besar Muhammad itu dengan perkataan-perkataan yang lembut, ya. Dengan perkataan yang lembut. Mereka tidak mau langsung dengan berkata yang kasar. Kalau bahasa jima itu kan bahasa kasar lah, dan di dalam menurut bahasa Arab. Walaupun konteks ataupun bahasa jima ini di dalam konteks tertentu itu ente nggak boleh rubah, ya, nggak boleh rubah bahasanya. Ya jima, ya jangan ente berikan kalimat-kalimat yang lembut lagi. Seperti orang-orang atau bahasa Arab kontemporer sekarang ini, mereka membahasakan jima itu dengan bahasa Arab yang lain. Mereka katakan seperti al-alaqah al-jinsiyah. Dan jima dalam bahasa lain itu al-alaqah al-jinsiyah, hubungan sesama jenis. Itu kan mereka mau memperindah bahasa saja agar orang menganggap perkara ini adalah sesuatu hal yang sepele. Gitu. Maka di dalam konteks-konteks tertentu, maka ini bahasa nggak boleh dirubah, dirubah. Tapi ketika mungkin orang berkata dengan orang yang lebih tua sama dia, orang yang terhormat, orang yang mulia, orang yang dia anggap masya Allah, maka dia menjaga dari bahasanya dia itu, dia jaga. Makanya mereka katakan waqa'tu ala imraati. Dia nggak katakan jama'tu ahli. Ya, karena talatuf wal adaban ma'anna Nabi. Dia menunjukkan adab dia bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus قوله إطعام 60 مسكينا يؤخذ من إضافة الإطعام إلى 60 أنه لا يجوز أن يطعم 20 مسكينا 3 أيام مثلا. والحكمة في ترتيب هذه الكفارة على ما ذكر أن من انتهك حرمة الصيام بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيعتق نفسه. وقد صح من اعتق رقبة اعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا من النار. وأما الصيام فإنه كالمقاصة بجنس الجناية وضعف ذلك تشديدا عليه ومعاملة له بنقيض قصده. وأما الإتمام فمناسبته ظاهرة لأن مقابل كل يوم إطعام مسكين. قوله فما كذا قال في الفتح كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة ويجوز ضمها وبالثاء المثلثة وفي رواية فسكت بالمهملة والكاف المفتوحة والمثنة وفي رواية ابن عيينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس. وقال بعضهم يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه. Tamam. Maka di sini qauluhu famaka ataupun Nabi besar Muhammad nyuruh dia duduk dulu, tunggu. Jadi seakan-akan di situ ada sebagian ulama yang mengatakan di situ Nabi Muhammad berdiam itu menunggu wahyu, menunggu
sungguh daripada ilham yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar jelas hukumnya. Nah, untuk orang yang seperti ini yang sudah tidak punya apa-apa itu nanti bagaimana? Qauluhu utiyan Nabi. Qauluhu utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arqin bidammi awali utiya 'ala al-bina'i lil majhuli wa nasabahu al-hafidhu lil akthari qala wal ati lil madhkuri lam yusamma wal 'arqu bi fathil 'aini wal ra'i huwa al-muqtalu min al-hawdi qala fi sahih umdati al-arqu wahiduhu arqatun wa hiya dhafiratun tajma'u ila ghairiha fayakunu muqattalan wa qad ruwiya fihi arqun bi iskanir ra arqun bi iskanir ra wa qad qila anna al-arqa yasamu 15 sa'an fa yustafadu min dhalika anna kulla miskinin yu'ta muddan li'anna sa'a 4 amdadin wa hiya fi 15 bi 60 fa likulli miskinin rubu' sa'in wa huwa muddun intaha. Tamam. Jadi araq itu adalah tempat yang mana di tempat tersebut itu cukup untuk menampung daripada 15 sok kurma. Tempat yang menampung daripada 15 sok kurma, yang mana kalau satu sok itu kalau dibagi maka dia bisa menjadi 4 mud. Ya. 4 mud. Sa' arba'atu amdad. Lianna sa'a arba'atu amdad. Wa hiya fi 15 bi 60. Kalau 4 dikalikan 15 berarti itu 60 kan. Jadi wadah yang di dalam wadah tersebut bisa menampung 15 sok. Satu soknya itu 4 mud. Ya. 4 mud berarti dikali dengan 15 itu 60. Maka ini dalilnya bahwasannya setiap orang miskin kita beri itu satu mud. Mana dalilnya ini? Terus. Qawluhu ala afqara minni ay atasaddaqu bihi ala shakhsin wa afqaru minni wa hadha mush'irun bi annahu fahima al-idhna lahu fi tasadduqi ala man yatasifu bi sifatil faqri. قوله ما بين لابتيها بغير همز تثنية لابة وضمير للمدينة واللبة الحرة والمدينة تانيفها حرتان شرقية وغربية والحرة بفتح الحاء الحجارة السود. قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ضحكه صلى الله عليه وسلم ما ظهر من تبين حال الرجل فإنه جاء خائفا على نفسه راغبا في بدائها مهما كان فلما وجد رخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. Tamam. Jadi Nabi Muhammad kenapa ketawa? Ya. Ketawa. Nabi Muhammad ini orang kan datang dia ketakutan, ya. Ini orang datang ketakutan. Dia takut, dia sudah melakukan hal yang besar. Dan dia pengen sesuatu hal yang besar itu selesai daripada tanggung jawabnya dia. Dan dia rela untuk menanggung itu. Dia rela untuk melepaskan daripada dosa tersebut apapun konsekuensinya. Akan tetapi ketika orang yang sudah datang dengan rasa takut tersebut dan dia mau menerima konsekuensi daripada hal yang dia lakukan agar dosa tersebut dicabut oleh Allah, ketika dia menemukan setelah rukhsahnya telah izin ataupun telah keringanan untuk dia, maka dia berniat untuk mengambil celah itu, keringanan tersebut untuk dia sendiri, ya. Jadi kan rasyid. Maka Nabi Muhammad ketawa, ente ini datang takut, tapi ketika tahu ini ada celah, ada keinginan buat ente malah ambil maunya buat ente aja. Anak yang miskin Rasulullah, jadi buat anak aja. Padahal ente yang salah, ya. Ente yang melakukan salah, ente yang takut, ente yang bertanya, tapi ketika ente mendapatkan keringanan, ente mau ambil sendiri. Maka Rasulullah ketawa melihat orang-orang yang seperti itu. Bagilah. Qila dhahika min hal ar-rajuli fi muqati'i kalamihi wa husni ta'annihi wa talattufi fi al-khitabi wa husni tawassulihi ila al-maqsudihi. ذكره الحافظ في فتحه قالوا حتى بدأ أن يبه جمع ناب وهي الأسنان الملاصقة إلى الرباعية
قوله أطعموا أهلك قال ابن دقيق العيد تبينت فيه المذاهب فقيل أنه دل على سقوط الكفارة بالأعسار المقارن لسبب وجوبها لأنه لا يمكن أن يصرف الكفارة إلى أهله ونفسه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره وهو أحد قولي الشافعية وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار والذي أذن له في تصرف فيه ليس على سبيل الكفارة ثم اختلفوا وقال الزهري هو خاص بهذا الرجل وقال بعضهم هو منسوخ ولم يبين ناسخه وقيل المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزم نفقته من أقاربه وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز أن يصرف الكفارة لهم قال الحافظ في الفتح وهذا هو ظاهر الحديث قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وأقوى ما من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى آله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث وإن شئت الزيادة على ما يتعلق ببيان هذه الجملة فعليك بما ذكره ابن دقيق العيد في شرح العمدة والحافظ في الفتح وفي الحديث فوائد منها السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع وتحدث به لمصلحة معرفته للحكم ومنها أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية ولأن معاقبته تكون سببا لترك الاستفتاء من الغير عند الوقوع بذلك وهذه مفسدة عظيمة يجب درءها ومنها استعمال الكناية فيما يستقبه ظهوره بصرح لفظه ومنها الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخوف ومنها إيجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عمدا ومنها بيانها بأحد الخصال الثلاث العتق والصوم والإطعام وهل هي على ترتيب أو تخيير قال في شرح العمدة مذهب مالك أنها على تخيير وقد جمع بعض المالكية أنواع الكفارات مع حكم كل بقوله بهارا وقتلا رتبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد والأذى وفي حلف بالله خير ورتبا وفي حلف بالله خير ورتبا فدونك سبعا إن حفظت فحبذا ومذهب الشافعي أنها على ترتيب وهو مذهب بعض أصحاب مالك ومنها أن كفارة الإطعام مد واحد لكل مسكين لأن العرق 15 صاعا والصاع 4 أمداد إذا قسم بين 60 خص كل واحد منهم مد واحد وإلى هذا ذهب مالك والشافعي ومنهما جواز الجلوس في المسجد لغير صلاة من المصالح الدينية كنشر العلم ومنها جواز الضحك عند وجود سببه وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله الحاجة إلى غير ذلك من الفوائد الجمة وقد قال الشرقاوي عن الكرماني أن بعضهم استنبط من هذا الحديث 1000 مسألة ولا غرابة فإن كلام النبوة المنهل الصافي والبحر الزاخر ya. Terlepas daripada khilaf ulama nanti banyak di dalam menyangkut hadis ini bahwasanya kesusahan itu apakah bisa mencabut daripada kewajiban kafarah atau tidak, ataukah kafarah tersebut juga bisa kita berikan untuk orang-orang keluarga kita yang miskin ataupun itu. Maka di sini banyak sekali khilaf antara ulama, bahkan sebagian mereka pun mengatakan di dalam hadis ini ulama bisa mengkerucuti daripada 1000 masalah. 1001 hadis bisa keluar 1000 masalah. Satu hadis. Nah, kenapa tidak? Ilmu Nabi besar Muhammad, ucapan Nabi besar Muhammad itu adalah sumber mata air. Jadi satu titik aja yang diambil udah bisa menimbulkan ataupun muncul di situ suatu masalah, baik 1000, 100 dan yang lain. Maka di sini beliau katakan di dalam hadis ini banyak daripada faedah-faedah. Yang pertama adalah as-su'al an hukmi ma yaf'aluhu al-mar'u mukhalifan lisyara'. Pertanyaan dari apa yang dilakukan seseorang tentang hukum yang berbeda dengan syariat. Itu harus ditanyakan.
wa tahaddus bihi li maslahati ma'rifatihi lil hukum, dan dia harus berbicara tentang hal ini untuk apa? Maslahatnya dia, ya. Dan juga ketika dia berbicara, maka di situ ada maslahat dia untuk mengetahui hukum, ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu hal dan kita tidak tahu ini hukumnya seperti apa, atau kita yakini ini bertentangan dengan syariat, maka kita tanyakan. Kalau kita tanyakan, maka kita akan tahu hukum tersebut. Kalau kita udah tahu hukum tersebut, masalahnya nanti balik ke kita sendiri. Dan juga anna man irtakaba ma'siyatan la hadda fiha wa ja'a mustafti annahu la yu'aqib. Yang melakukan daripada maksiat, yang maksiat tersebut tidak ada had, ya. Tapi dia datang, dia meminta fatwa, dia meminta hukum, dia merasa diri dia bersalah tentang itu dan dia yakini itu dosa dan dia ingin menebus daripada dosa tersebut, maka orang yang seperti itu tidak dihukum. Buktinya ini orang, dia datang kepada Nabi besar Muhammad setelah dia melakukan persetubuhan dengan istrinya di saat bulan puasa di siang hari. Tapi dia datang, dia minta hukumnya kepada Nabi besar Muhammad. Dia ngaku dia salah. Makanya tidak dihukum oleh Nabi Muhammad. Padahal di dalam fikih itu sesuatu hal yang di luar daripada qisas, sesuatu hal yang di luar daripada had, itu nanti ada hukum lagi namanya at-ta'dzir. Ada namanya at-ta'dzir. Jadi ta'dzir itu sesuatu hal yang harus di bawah had. Ya, nggak boleh ada ta'dzir itu di atas had. Misal seperti had itu paling sedikit had itu 40 cambuk bagi orang yang meminum khamar, ya. Berarti ketika imam ingin mentakzir seseorang, maka dia tidak boleh lebih daripada 40. Nggak boleh lebih dari 40. Kalau seandainya lebih dari 40 dan orang itu mati, maka imam wajib membayar daripada fidyah nantinya. Kena hukum lagi dia, kena qisas lagi nanti dia, imam tersebut. Maka nanti ada namanya qisas, ada namanya had, dan juga ada namanya at-ta'dzir, dan ta'dzir itu di bawah. Nah, takdir juga termasuk orang-orang yang seperti ini. Imam boleh untuk mentakdirnya dia. Boleh. Tapi karena dia datang dan dia mengaku dan dia meminta hukum dan dia merasa itu salah, Nabi Muhammad tidak hukum dia. Dan juga termasuk kalau seandainya ada orang datang, ya, mu'aqabatahu takunu sababan litarkil istifta minal ghair indal wuqu' fi dzalika wa hadhihi mafsadatun 'azimatun yajibu dar'uha. Dan juga kalau seandainya orang udah datang, ya, sama kita, dia ngaku dia salah, kemudian kita hukum, kira-kira kalau dia salah lagi bakal datang nggak dia? Kira-kira nggak mungkin dia datang karena dia tahu bakal dihukum. Nah, mencegah daripada hal-hal yang seperti itu, maka Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita. Ketika ada orang datang mengaku kesalahannya dan meminta suatu hukum kepada kita, maka orang tersebut jangan kita hukum dia, jangan kita takzir dia, jangan kita pukul dia. Karena kalau sekali kita lakukan itu, semua orang maka nggak mau datang ke kita, nggak mau datang, nggak mau meminta fatwa, nggak mau tahu hukum yang dia lakukan ini salah atau tidak. Ya, makanya jangan dilakukan daripada hukuman, ya, bagi orang yang datang dan mengakui daripada kesalahan dia. Wa hadhihi mafsadatun azimatun yajibu dar'uha. Karena kita punya kaidah di dalam Islam itu namanya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahah. Ya, mencegah sesuatu hal yang jelek itu lebih bagus daripada kita menambelnya dengan suatu maslahat. Ya, mana bagus? Kita rusak dulu anak kita di luar sana, habis itu kita masukin pondok, dibanding kita di rumah kita didik dia, kita ajarkan dia,
kita atur keluarnya, mana yang bagus? Kita rusak dulu dia, baru kita tambal, atau kita didik dari awal sampai dia jadi orang yang betul, nggak ada rusaknya, baru kita masukin pondok. Bagus mana kira-kira? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, yang dia nggak keluar sama sekali, dia di rumah saja kita didik sampai dia pinter, dia nggak rusak. Baru kita masukin dia pondok. Bukan orang yang kita diemin udah rusak, baru kita nggak mampu lagi didik ini anak, kita kirim ke ustadz, biar ustadznya saja yang didik dia. Makanya darul mafasid aula au mugaddam ala jalbil masalih. Wa minha istimalul kinayah fi ma yustakbah dhuhuruhu bi sarih lafzi, wa minha ar-rifqu bil muta'allim wa talattuf fit ta'lim wa ta'alluf 'ala ad-din wa an-nadbu 'ala al-ma'siyah wa istish'arul khauf. Kemudian di sini juga banyak, intinya banyak daripada faedah-faedah yang timbul di dalam hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sumbernya ilmu. Karena maka uraian-uraian daripada lafaz, daripada perkataan beliau, maka tentu banyaklah sekali faedah yang bisa kita petik. Tamam. Terus kita baca kitab ini aja. Ma jaa fi badl al-i'timar fi Ramadan. ما جاء في فضل الائتمار في رمضان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي متفق عليه. وعنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. قال الحافظ المديري رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم معقل رضي الله عنه قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله قالت أصابنا مرض وهلك أبو معقل قالت فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا ما منعك أن تخرجي معنا قالت يا رسول الله تهيأ لنا فهلك فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذا فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. قال الحافظ المنذري رواه أبو داود والترمذي مختصرا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة وقال حديث حسن غريب. وابن خزيمة باختصار إلا أنه قال إن الحج والعمرة في سبيل الله وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزي حجة. Selesai ya, tamam. Kemudian di sini tentang fadilah orang yang umroh di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Orang yang umroh di bulan Ramadan itu sama saja seperti dia haji atau dia haji bersamaku. Jadi orang yang umrohnya di Ramadan itu umrohnya itu seperti orang yang menunaikan ibadah haji atau seperti orang yang menunaikan ibadah hajinya bersama Rasulullah. Muttafaqun alaih. Wa anhu qala ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah dan saya dia berkata, "Hajja Abu Talhah wa ibnuhu wa tarakani." Abu Talhah haji, anaknya haji dan mereka berdua meninggalkan aku wahai Rasulullah. Maka faqala ya Ummu Sulaim. Kemudian Rasulullah berkata, kepada Ummu Sulaim, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Orang yang umrah di bulan Ramadan itu sama saja seperti dia haji bersama aku yaitu Rasulullah. Qala al-Hafiz al-Mundhiri rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Wa an Ummi Ma'qil radhiyallahu anha qalat, "Lamma hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada." Ketika Rasulullah haji wada, wa kana lana jamalun. Kami pada saat itu punya onta. Faja'alahu Abu Ma'qil fi sabilillah. Kemudian onta ini dijadikan oleh suamiku Abu Ma'qil onta yang dia serahkan di jalan Allah. Dia serahkan onta tersebut di jalan
Allah. Qalat asabana maradun wa halaka Abu Ma'qil. Kemudian kami tertimpa penyakit dan suamiku Abu Ma'qil itu meninggal. Qalat falamma ghafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghafal di makna raja'. Ketika Rasulullah sudah kembali daripada hajinya, min hajjihi, faqala, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umma Ma'qil, wahai Umma Ma'qil, ma mana'aki an takhruji ma'ana? Apa yang mencegahmu untuk kau tidak keluar bersama kami?" Qalat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahayyana, kami sudah siap-siap. Kami sudah siap-siap pengen haji bersamamu, wahai Rasulullah. Fahalaka Abu Ma'qil, maka pada saat itu suami aku meninggal dikarenakan sakit. Wa kana lana jamalun huwa alladhi nahujju alaih." Dan pada saat itu kami sudah menyiapkan unta untuk kami haji. Jadi Ma'qil dan istrinya ini dia sudah siap-siap. Dia sudah punya unta untuk dia haji. Tapi ketika waktu haji itu tiba, mereka kena sakit dan suaminya meninggal. Fa'ausa bihi Abu Ma'qil fi sabilillah. Maka suamiku ini mewasiatkan unta ini ente infakkan ke jalan Allah. Qala fahalla kharajti alaihi fa innal hajja fi sabilillah. Kemudian Nabi katakan, kenapa kau enggak keluar haji dengan unta ini, walaupun unta ini diwasiatkan untuk fi sabilillah. Orang yang haji itu, orang yang bepergian haji juga namanya fi sabilillah, sama saja. Fa amma, tapi ya mau gimana lagi? Ini Nabi Muhammad katakan sama beliau ketika beliau sudah balik. Muhammad sudah balik dari haji. Maka nggak ada kesempatan lagi dia untuk haji bersama Rasulullah. Maka Rasulullah katakan kepada dia, fa amma idza fatatki hadhil hajjah fa'tamiri fi ramadhana fa innaha ka hajjah. Maka kalau memang kau ketinggalan haji pada tahun ini, maka nanti kau umrahlah di saat bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti orang haji. Qala al-Hafidz al-Mundhiri rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi mukhtasaran anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Wa qala haditsun hasanun gharibun wa Ibnu Huzaimah bi ikhtisar illa annahu qala innal hajja wal umrata fi sabilillah wa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw tajzi hajjatan. Terus ta'dilu qauluhu ta'dilu hajjah. قوله تعديل حجة أي تماثلها بثواب لأن ثواب يفضل بفضيلة الوقت لأنها تقوم مقامها في إسقاط الفرد لأن الإجماع قام على أن الائتمار لا يجزئ عن حج الفرد. قال الطيب هذا من باب المبالغة وإلحاق الناقص بالكامل ترغيبا وحثا عليه. وإلا فكيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج؟ وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليه. وجاء عن عمر بن عبد الله بن زبير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاج تترى وعمرا نسقا يرفعن ميتة السوء وعيلة الفقر. وجاء أيضا تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وروي العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وأعلم أن ظاهر الحديث أن الائتمار في رمضان في رمضان فيه هذا الفضل الكبير حتى لغير من ذكر في الحديث، إذ الأصل في التشريع التعميم ما لم يقم دليل على تخصيصه فليس يدل على ذلك تعدد القصة. فقد قال الحافظ ابن حجر في فتحه الذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه إن أبا طليق حدث طلب إلا أبا طليق haddatsa Talq bin Habib. Yani haddatsa Talq bin berbicara dengan orang namanya Talq bin Habib.
أن امرأته قالت له وله جمل وناقة أعطني جملك أحج عليه قال جملي حبيس في سبيل الله قالت إنه في سبيل الله أن أحج عليه فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أم طليق وفيه ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان وليست أم معكل المذكورة هي أم طليق هذه لأن أبا معكل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغير المرأتين كما يدل عليه تغير السياقين أيضا قلت ويدل لما قاله الحافظ أن الحديث ورد في الجميع بهذا الأسلوب البديع كقاعدة كلية حيث جاء عمرة في رمضان كحجة معي ترغيبا في هذا الخير العظيم في هذا الشهر الذي هو سيد الشهور فينبغي للصائم اغتنام هذا الفضل الكبير وأحق به من كان بمكة مقيما أو مجاورا أن يعتمر في رمضان فإن مفهوم الحديث الشريف أن عمرة في غير رمضان لا تكون بهذه المثابة في الفضل إلا أن من كان بمكة إذا أراد التمار يجب عليه أن يخرج إلى طرف الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرام ويعقد هناك نية العمرة ولو خرج من مكة متجردا من ثيابه مرتديا ثياب الإحرام فلا بأس بل قد يكون هذا العمل أيسر فإذا وصل للحل أحرم أي عقد نية العمرة لله تعالى والأفضل الجعرنة لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر منها وعند سادة الحنفية الاعتمار من التنعيم أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عبد الرحمن شقيق سيدتي عائشة أن يؤمرها من التنعيم فإن لم يخرج إلى الحل أصلا وأحرم من مكة وطاف وسعى فقد أساء وعليه دم وهذا مذهب الأئمة الأربعة أئمة الهدى قال العلامة الموفق. Jadi di sini semua menerangkan dari sampai sini ya. Cuman hanya memperkuat daripada hadis yang sudah tertera di atas dan cerita juga yang ada di syarah ini itu adalah perempuan yang berbeda. Yang pertama tadi ceritanya siapa namanya ini yang pertama ini Nabi Muhammad Ummu Sulaim ya. Ummu Ma'gil. Yang pertama Ummu Ma'gil, yang kedua Ummu Tulaik Itu berbeda, itu perempuan yang berbeda dengan dalil-dalil yang nantinya sudah disebutkan tadi oleh beberapa daripada a'immah. Karena Talq bin Habib ini adalah orang yang paling kecil min sigari tabi'in, kecil. Kalau seandainya Talq bin Habib ini orang kecil, sedangkan Aba Tulaik itu masih bisa ketemu dengan Talq bin Habib, berarti Aba Tulaik ini orang yang hidup sampai setelah Nabi Muhammad meninggal, dia masih hidup. Sedangkan hadis yang di atas itu suaminya meninggal pada saat Nabi Muhammad pulang haji. Maka ini menunjukkan bahwasanya hadis ini berbeda orang dan ceritanya juga berbeda. Walaupun ceritanya agak sama, walaupun siagahnya itu berbeda, tapi orangnya, perempuannya ini beda, bukan perempuan yang sama. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya hadis ini menganjurkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka bagus untuk dia umroh pada saat bulan Ramadan, karena pahalanya itu sama seperti orang haji atau orang haji bersama Rasulullah. Apalagi ini kan untuk orang yang di luar Mekah, apalagi orang yang dalam Mekah. Nanti tentang hukum dia ihram di Ji'rana atau dia ihram di Tan'im ataupun di mana, itu nanti khilaf antara ulama dengan dalil-dalil yang mereka punya nanti daripada hadis Nabi besar Muhammad. Terus qala Allamah قال العلامة الموفق بن قدامة في المغني على قول العلامة أبي القاسم الخرقي وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل ما لفظه أهل مكة ومن كان بها سواء كان بها مقيما أو غير مقيم إلى أن قال وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافا وقال في كشاف الغناء
من كان في الحرم من مكي وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ومن التنعيم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يؤمر عائشة من التنعيم وقال ابن سيرين بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم قلت وأمر عليه الصلاة والسلام بإتمار عائشة من التنعيم هو في معنى توقيت للعمرة لمن كان بمكة هذا وقد كان عليه الصلاة والسلام إذ ذاك في ضيق من الوقت مستوفزا للتوجه إلى المدينة فلو كان التمار لمن كان بمكة إنما هو بالطواف والسعي فقط دون أن يتكلف الخروج إلى الحل لكانت عائشة أحق به لوضوح العذر وضيق الوقت وحبس العدد الكثير من الصحب الكرام وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون فراغها من عمرتها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم وإذا أهل بحج ثم أراد العمرة أنشأ العمرة من أي موضع شاء إذا خرج من الحرم أي إلى الحل وقال في مختصر المزني ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج Muzani itu murid langsung Muzani murid langsung Imam Syafi'i sama Imam Buaiti nanti Al-Muzani murid langsung daripada Imam Syafi'i. Imam Muzani adalah salah satu perkataannya beliau katakan aku ini sudah membaca daripada karangan guruku Imam Syafi'i kitab Ar-Risalah. Itu aku baca sudah sebanyak 50 kali. Dia baca Risalah sudah sebanyak 50 kali. Dan tidaklah aku baca itu sebanyak 50 kali itu melainkan setiap kali aku baca pasti aku dapat faedah yang baru. Setiap kali aku baca dapat faedah yang baru. Jadi dia sudah baca kitab karangan gurunya Al-Risalah Syariah itu sebanyak 50 kali. Sekali baca faedah baru. Besok baca lagi, mulai lagi faedah lagi yang baru. Baca lagi faedah lagi yang baru dan dia baca sudah sebanyak 50 kali. Tamam. ولا أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء وأحرم بها من أقرب الموضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون الحل وقال في رد المختار على الدر المختار عند قول المصري وللأمرة الحل ليتحقق نوع سفر لأن أداء الحج في عرفة وهي في حل وأداء العمرة في الحرم فيكون أحرم بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر. وفي الموطأ وسئل الإمام مالك عن رجل من أهل مكة هل يحرم بعمرة من جوف مكة قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. قال أبو الوليد الباجي وهذا كما قال أن المكي لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. ومن جهة القياس أن النسك من شرطه الجمع بين الحل والحرم وجميع أفعال العمرة في الحرم فلو أحرم بها من الحرم لما جمع فيها بين الحل والحرم فإن أحرم المعتمر من الحرم لزمه الإحرام وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخل منه مهلا بالعمرة قاله الإمام مالك. وجه ذلك ما ذكرناه من أن سنة العمرة أن يبدأ بها من الحل ويكون انتهاؤه في الحرم لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق فإذا ابتداها من الحرم فقد ابتدأها من غير الميقات الواجب لها فلازمت بدخول فيها ووجب استدراك ما يجب من شروطها من الجمع بين الحل والحرم فقد علمت من هذه النصوص أن المسألة متفق عليها عند أرباب المذاهب الأربعة للأئمة الهدى الواجب اتباع أحدهم في دين الله تعالى لمن هو جدير بالتقليد كغالب علماء هذا العصر فضلا عن عوامهم ولا يسوغ بحال الخروج عند مذاهبهم إذ هي المجمع عليها كما قرره الأصوليون وذكر سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي في مراكز الصعود بقوله والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. Aduh,
Ma yutlabu fil ashir awakhir min Ramadan wa bayanu lailatul qadar. Paham? Ini ana baca aja, ana baca sendiri ya. Ana baca sendiri cepat agar kita selesai. Ana baca sampai habis bab. Ma yutlabu fil ashir awakhir min Ramadan wa bayanu lailatul qadar. Bab yang menerangkan tentang apa aja yang tuntut di dalam 10 akhir bulan Ramadan dan menerangkan tentang Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'darah." Muhammad kalau masuk 10 hari bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, shadda mi'darah, beliau ikat kencang-kencang, beliau punya sarung. Ahya lailah, beliau hidupkan malam tersebut, ai ghadha ahlahu, tidak hanya beliau menghidupkan malam, tapi beliau bangun pun juga keluarganya. Keluarganya juga dibangunkan. Jangan kita aja yang sholat, jangan kita aja yang baca Quran, jangan kita aja yang beribadah, tapi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita juga kita bangunkan di 10 akhir bulan Ramadan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, qauluhu ma yutta fil ashr awakhir min Ramadan, ay min al-ijtihad fil ibadah wal ikthar min nawafilil khair wa ightinamil waqt. Wa bayan lailatul qadr bi fathil qaf wa iskanid dal summiyat bidzalik li idhami qadriha ay datil qadr al-'azim min nuzulil Qur'ani fiha wa wasfuha bi anha khairun min alf syahr. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu ay al-Qur'ana fi lailatul qadr. Wa kana indal Qur'ani fiha jumlatan wahidatan ila baitil 'izzah min as-sama'id dunya thumma nazala ba'da dhalika mufassalan ala hasabil mawaqi'. ولما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر الجسيم أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى لقوله تعالى فيها يفلق كل أمر حكيم وتقدير الله وإن كان سابقا لكنه يظهر للملائكة في تلك الليلة وعلى هذا يجوز فتح الدال يقال قدر الله الأشياء قدرا وقدرا لغتان مثل نهار ونهر نهار ونهر. Ada lugah naharun sama boleh kita baca qadrun sama atau qadaran. Boleh. Tamam. Qaluhu al-ashr al-awakhir ay al-ashr al-akhir. Qaluhu shaddani idarahu bi kasr mim al-idar ay i'tazala nisa. Jadi kinayah, maksud Nabi Muhammad katakan shaddani izarahu, Nabi Muhammad ikat kencang-kencang beliau punya sarung, maksudnya pada malam itu beliau sama sekali libur. Beliau tidak menyetubuhi daripada istri-istri Nabi besar Muhammad. Karena pada malam itu beliau khususkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa arada bihi al-jiddu fil ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa ihya'ul lail bil qiyam bi ta'ati rabbih wa igadil ahli lis-salah. Jadi beliau hanya khususkan untuk ibadah, beliau hidupkan malam tersebut di dalam taat kepada Allah dan beliau bangunkan juga beliau punya keluarga. Jadi bukan hanya ibadah sendiri saja, jangan. Kita bangunkan kita punya keluarga. Qala fil Fath rawat Tirmidzi wa Muhammad bin Nasr min hadits Zainab binti Ummi Salamah lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadana lam yakunin. Nabi SAW idza baqiya min Ramadana asyata ayyamin yada'u ahadan min ahlihi yutiqul qiyam illa agama. Qala al-Hafidz Abdurrahman bin Rajab akibat dzikri hadis Aisyah. Hafidz Abdurrahman bin Rajab, Ibnu Rajab punya kitab namanya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif ini kitab tentang menjelaskan semua daripada fadilah-fadilah syuhur. Jadi di dalam 12 bulan itu disebutkan semua oleh Imam Ibnu Rajab daripada fadilah-fadilahnya. Bulan Muharram fadilahnya apa nanti. Bulan Safar fadilahnya apa, ataupun hal-hal yang di bulan Safar nanti disebutkan semua dalam kitab karangannya Ibnu Rajab namanya Lataiful Ma'arif. Hadza lafdzul Bukhari wa lafdzul Muslim ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'dhar. Wa fi riwayatin li Muslim anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi intaha. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahusu al-ashr al-awakhir min Ramadana bi a'malin la ya'maluha fi baqiyat ash-shahr. Faminha ihya'ul lail wa yuhtamalu anna al-murada ihya'ul laili kulluh. Wa qad rawa min hadits Aisyah bi lafdhin wa ahya al-laila kullahu. وفي المسند من وجه آخر أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر يعني الأخير شمر شد المئذر. Jadi Nabi Muhammad itu kalau seandainya di tanggal 1 sampai 20 itu terkadang di malam Ramadannya itu ada tidurnya. Tapi ketika 21 sampai ke 30 itu syammar syaddal, sungguh-sungguh beliau. Wa syaddal mi'dar, dan beliau jauhi daripada beliau punya istri-istri, bahkan beliau bangunkan untuk ikut bersama
beribadah kepada Allah. Wa akhrajal hafidhu Abu Nu'aim an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syahida Ramadhana qama wa nam. Fa idza kana 24 lam yaduq ghamdan. Jadi ada hadis lain Nabi Muhammad itu kalau dari 1 sampai 24 itu pasti ada tidurnya. Tapi kalau seandainya udah 24 ke atas untuk mencicipi gini aja enggak lah. Enggak. Nyicipi gini ya. Nah, enggak sama sekali. Ramat orang ini kayak Ustaz Nurdin tidur waktu belajar kan. Nabi Muhammad enggak sama sekali ya. Wa yuhtamulu anna al-murada bi ihya'il ihya'u ghalibih. Wa bil hadits fadlul ashil awakhir wal hisu ala dawamil qiyam fiha wal hattu ala tajwidil khatimah. Khatamallahu lana wa li ahbabina bi khairin bimannihi wa karamihi. Amin. Kemudian ada hadis lagi An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, inna rijalan min ashabin nabi, beberapa laki-laki daripada sahabat Nabi Muhammad itu mereka uru lailatul qadri fil manam fi sabil awahid. Mereka itu mimpi malam Lailatul Qadar itu di malam sabil awahid 27 Ramadan. 27 Ramadan. 7 atau 7 akhir lah. 7 akhir di bulan Ramadan dari 23. Berarti dari 24 sampai sabil awahir Sabil awahir 7 hari akhir bulan Ramadan. Jadi mereka ini sering mimpi bahwasanya kadang yang satu mimpi Lailatul Qadar mimpi Lailatul Qadar di malam 23 nanti. Ada mimpi lagi Lailatul Qadar di malam 24. Ada Dan mimpi ini tawatu. Tawatu ini banyak orang yang mimpi ini banyak, bukan satu orang, bukan. Tapi beberapa sahabat pun mimpikan hal-hal yang seperti itu, dan kebanyakan mimpinya mereka ini jatuhnya pada saat 7 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ketika Nabi Muhammad mendengar daripada hal tersebut, beliau katakan, ara ru'yakum qad tawata'at, aku melihat mimpi kalian ini cocok sama gitu. Fisabil awahir, kebanyakan di 7 akhir bulan Ramadan. Maka Muhammad katakan, faman kana mutaharriha falyataharraha fisabil awahir. Barang siapa orang yang mencari, yang menginginkan malam Lailatul Qadar, maka carilah di 7 akhir bulan Ramadan. Berarti dari malam 23 tuh kita sudah mulai bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Muttafaqun alaih. Qaluhu anna rijalan lam yusammi wahidan minhum wa la yadur hadha li'adalati sahabah radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Qaluhu uru bi sighatil mabni lil majhul ay qila lahum fil manami inna lailatal qadri fi sabil awahir, yani awahir ash-shahr ala ma huwa adh-dhahir al-mutabadir. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ay a'lam anna ru'yakum qad tawata'at ay tawafaqat ala annaha fi sabil awahir. Faman kana mutaharriha ay talibiha wa ghazidiha falyataharraha fi zabil awakhir, yakni min ramadana min ghairi ta'jin. Ini enggak ada ta'yin, maksudnya itu enggak ada ini malam Lailatul Qadar harus witir, harus di malam ganjil ataupun enggak. Tapi memang yang perkataan yang kuatnya, yang keseringan terjadi itu di dalam witir, 23, 25, 27, 29 ya. Tapi ya malam Lailatul Qadar itu seharusnya jatuh di semuanya, dari awal Ramadan sampai akhir juga kita bisa dapat Lailatul Qadar. Ya, kalau kita sungguh orang yang mendapatkan Lailatul Qadar juga orang yang sungguh-sungguh di awal Ramadan. Bukan malam Lailatul Qadar ini kan kebanyakan 23 sampai habis. Berarti yang satunya anak biasa saja, anak enggak usah sungguh-sungguh, anak yang penting puasa. Udah, anak yang penting salat tarawih dah. Batas itu saja. Tapi dia wala bangun malam, wala dia tahajud, wala dia baca Quran, wala dia berbuat baik, enggak. Maka apakah orang yang seperti itu pantas untuk mendapatkan daripada Lailatul Qadar? Padahal sahabat itu mereka bermujahadah bersungguh-sungguh sangat. Bahkan kemarin kita baca daripada hadisnya ketika salat tarawih itu sahabat itu sampai mereka berpegangan dengan tongkat. Saking panjangnya mereka salat tarawih. Seperti itu ya. Wa fil hadits dalalah ala idhami qadri ru'ya wa jawaz istidlal ala al-umur al-wujudiyah idza lam tukhalif al-qawaid al-syar'iyyah. Rawal Baihaqi fi sunanihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil labasa silaha fi sabilillah alf syahr. Qal fa'ajaba al-muslimuna min dhalik. Qala fa anzalallahu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Allati labisa fiha dhalika ar-rajulu as-silaha fi sabilillah alf syahr. Wa yatabayyanu min hadha. Jadi intinya
ini turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, bahwasanya lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sebab ini ayat turun karena Nabi Muhammad itu pernah cerita sama sahabat. Cerita bahwasannya ada satu orang daripada Bani Israel, dia itu berperang di jalan Allah sebanyak alfa syahrin, 1000 bulan. Sebanyak 1000 bulan. Maka ini kan sesuatu hal yang besar. 1000 bulan semuanya dia infakkan di jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah. Nah, sahabat ngerasa kaget, kok ada orang yang seperti itu. Kami ini kalau untuk mau mendapatkan hal yang seperti itu susah, nggak bakal bisa. Umur kami juga 60-70, ya, sedangkan orang lain umurnya sampai ratusan tahun. Kami untuk kayak gitu nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ini ayat. Turunkan malam Lailatul Qadar agar kita ini umat yang pendek umurnya ini, ya, bisa menyusul daripada orang-orang Bani Israel yang mereka mempunyai pahala-pahala ataupun amal-amalan yang luar biasa. Kemudian di sini anna lailatul qadri khasisa iddakharahu Allah taala li hadhihi al-ummah wa yadullu lidzalika aidan atharul Imam Malik al-madhkur akiba hadha. Atharul Imam Malik al-madhkur akiba hadha. Wa yu'addiduhu ma fi fawaid Abi Talib min hadits Anas radhiyallahu taala anhu anna Allah wahaba li ummati lailatul qadar wa lam yu'tiha man kana qablahum. Allah berikan umatku malam Lailatul Qadar yang tidak pernah Allah berikan ke umat sebelumnya. Jadi hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Qala Imam An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, hadha huwa as-sahih al-mashhur alladhi qata'a bihi ashabuna kulluhum wa jamaahirul ulama. Selesai. Faidatun qala Syafi'i fi Lailatul Qadar lailuha kanahariha wa qala al-Imam Syafi'i ustuhibba an yakuna ijtihaduhu fi nahariha ka ijtihadihi fi lailiha. Jadi disunahkan orang untuk bersungguh-sungguh di siang harinya sama seperti dia bersungguh-sungguh di malam hari. Wa min a'la maratib ihya'iha an yuhyiya al-laila kullahu fi salatin wa qira'ati Qur'anin wa salatin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtidu du'a bi talabil afi wal afiyah. Jadi paling tingginya martabat orang itu dia harus menghidupkan malam seluruhnya, dia hidupkan di dalam salat, baca Quran, salat kepada Nabi sallallahu Muhammad, dia juga baca doa, dia minta bahwasannya untuk disehatkan badannya dan hal-hal yang lain. Qala ba'dul arifina man kanat lahu haja ila Allah taala falyaqra surat al-Qadr 41 marrah wa yas'alullah taala hajatahu tuqda bi masyiatillah taala. Coba di sini dianjurkan kita nih. Kalau mau kita minta hajat, di sini kita disuruh baca surat Inna Anzalna sebanyak 41 kali dibaca. Kemudian ketika kita sudah baca surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sebanyak 41 kali, maka kita sebutkan hajat kita apa. Insyaallah hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah. Wa man arada zawal al-fajri falyukthir min qira'ati suratil Qadar wal yatlu ba'da surati Allahumma ya man yakfi an khalqihi jami'an wa la yakfi anhu ahadun min khalqihi ya ahad man la ahadda lahu in gata ar-raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa suddatit turuqu illa ilaik ya ghiyathal mustaghithin aghithni wa yukarrir aghithni sab'a marrat fa inna Allah yudilu anhu al-faqra. Jadi kalau kita ingin menghilangkan kefakiran dalam diri kita, kita baca juga daripada Inna Anzalnahu Lailatul Qadar, surat ini banyak-banyak kita baca, kemudian kita baca doa tersebut. Ya man yakfi an khalqihi jami'an wa la yakfi anhu ahadun min khalqihi ya ahad man la ahada lahu in gata ar-raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa suddatit turuqu illa ilaik. Suddatit turuqu illa ilaik. Ya ghiyathal mustaghithin aghithni. Aghithni diulangi 7 kali. Aghithni fa inna Allah yuzilu anhu al-faqra, insyaallah kefakirannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu lagi nih, nomor 3 nih. Wa anil Imam Malik annahu sami'a man yathiqu bihi min ahli al-ilm anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'maran nasi qablahu aw ma syaa Allah min dhalik fa kana tagafara a'mar ummatihi alla yablughu min al-amal mithla alladhi balagha ghayruhu fa atahu Allah lailatul qadri khairan min alf shahr wa huwa fil muwatta. Sama, artinya sama. Sama. Ma jaa anna lailatul qadri fi ramadhana wa dzikra alamatiha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya